Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3 yang hebat? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita masih belajar dari rumah ya. Jangan lupa biasakan hidup sehat, seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Bu Yaya menjelaskan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada pengasuhan pamannya, beliau mendapatkan amanah membantu menyediakan air untuk orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk memuja berhala. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti upacara pemujaan terhadap berhala-berhala tersebut. Saat usianya menjelang 40 tahun, beliau sering beruzlah untuk bertafakur agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat, dan menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira. Terletak di gunung sekitar 6 km sebelah utara Masjid Haram Kota Makkah. Hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga akan terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Sejak remaja, Nabi Muhammad tidak suka bergaul dengan orang yang senang bermabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya. Sehingga jiwa Nabi Muhammad senantiasa terjaga, bersih, dan suci. Perilaku masyarakat jahiliyah selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal-hal tahayul, berhala-berhala, dan menyembah benda langit. Semua itu perilaku yang dihindari oleh Rasulullah sejak kecil. Oleh sebab itu, tidak heran jika beliau sebelum menerima wahyu lebih sering menyendiri dan merenung, beribadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gua Hira yang lokasinya sempit, gelap, dan jalannya pun licin dan terjal menjadikan orang malas untuk menuju ke sana. Hal orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu. Pada saat bertafakur, Nabi Muhammad membawa bekal dari rumah supaya dapat tinggal di gua tersebut lebih lama. Jika bekalnya yang dibawanya habis, maka beliau pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah
disiapkan oleh istrinya. Setelah itu, beliau kembali ke Gua Hiro. Saat bulan Ramadan, beliau beruzlah sebulan penuh berada di Gua Hiro. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan kepada orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Uzlah dan tafakur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Makkah yang sesat dan penuh maksiat. Cara beribadah seperti itu bisa juga disebut dengan istilah tahannus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mencurahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang bermartabat. Mereka sangat sering melakukan perbuatan-perbuatan tercela di luar kemanusiaan dan penuh kesesatan. Hingga Nabi Muhammad sangat prihatin dan beliau berharap suatu ketika dapat memperbaiki keadaan tersebut. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Diawali dengan tampaknya tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut dialaminya selama 6 bulan. Pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hiro. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang membutakan di hadapan Nabi Muhammad kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Malaikat Jibril datang dan merangkul Nabi Muhammad sedemikian kuat, sehingga Nabi Muhammad sulit bernafas dan malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Tapi beliau mengalami kesulitan. Nabi Muhammad selalu menjawab, "Ma ana iqro'in." Aku tidak bisa membaca. Karena Nabi Muhammad adalah ummi. Artinya, beliau tidak dapat membaca dan menulis. Lalu, Jibril memeluk Nabi Muhammad dan hal itu diulang-ulang selama 3 kali. Malam itu, Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat ini merupakan urutan surat yang ke-96 di dalam Al-Quran. Terletak pada juz 30, terdiri dari 19 ayat, dan termasuk surat Makkiyah. Al-Alaq berarti segumpal darah. Di dalamnya mengandung perintah untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah dan mengajak manusia untuk berpikir mengenai penciptaannya. Malam diturunnya wahyu pertama diperingati sebagai malam nuzulul Quran.
Para ulama berpendapat bahwa malam diturukannya Al-Quran itu juga diyakini sebagai malam Lailatul Qadar. Malam yang nilai pahalanya jika mendapatkan setara dengan 1000 bulan atau sekitar 83 tahun beribadah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa malam itu berada di hari-hari yang ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad turun dari Gua Hiro dan pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, ketakutan, badannya menggigil, dan berkeringat. Khadijah merasa heran melihat kondisi suaminya. Setelah sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi hal seperti itu. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hiro. Untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan saudara sepupu tertua dari jalur ayahnya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, "Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Peristiwa penerimaan wahyu pertama di Gua Hiro itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut. Selanjutnya, mengamalkan wahyu Allah berupa Al-Quran. Allah telah memilih dan mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul-Nya untuk menyebarkan kebenaran kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Menurut para ahli, kurang lebih 3 tahun dari wahyu pertama, itu baru kemudian datanglah wahyu yang kedua. Wahyu kedua berisi tentang teguran kepada Nabi Muhammad agar segera melakukan peneguran dan peringatan kepada orang-orang Arab. Nabi Muhammad digambarkan sebagai orang yang berselimut.
orang yang belum melakukan pencerahan kepada orang lain dengan mengajak dan berdakwah kepada jalan yang benar, seperti yang tertera pada Al-Quran Surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir hum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berkemul, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memperoleh yang lebih banyak, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunnya wahyu kedua ini, hati Nabi Muhammad menjadi yakin dan tentram. Kini Nabi Muhammad benar-benar yakin bahwa dirinya adalah seorang Nabi Allah, seperti Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan lainnya. Nabi Muhammad tahu bahwa menjadi seorang nabi berarti mengemban tugas yang sangat berat. Rintangan, halangan, penentangan, dan penganiayaan akan datang silih berganti. Tetapi Nabi Muhammad telah menerimanya dengan sepenuh hati dan jiwa. Terima kasih teman-teman kelas 3A yang keren. Sebelum Bu Yaya mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.